Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Apakah suara Ibu bisa terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu. Oke. Selagi menunggu teman-teman yang lain masuk Zoom, Ibu akan presentasi terlebih dahulu ya. Mbak Muhibatur Rahmah. Hadir, Bu. Mbak Hilma Lisa Ngadati. Hadir, Bu. Oke, Mbak Ika Puspita. Mungkin Mbak Ika terkendala sinyal ya. Ibu lanjutkan ya. Nah, melanjutkan materi pada pertemuan kemarin. Sekarang masuk ke materi baru yaitu tentang teks eksposisi. Apa sih teks eksposisi itu? Nah, langsung masuk ke pembahasan. Teks eksposisi. Ada 5 konteks di sini yang akan Ibu bahas, yaitu definisi, ciri-ciri, tujuan, struktur, dan contoh. Yang pertama, definisi teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Sebuah informasi atau pengetahuan dalam teks eksposisi disampaikan secara singkat, jelas, padat, dan akurat. Informasi atau pengetahuan tersebut harus meliputi apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana berdasarkan fakta yang sebenarnya. Teks eksposisi berisi informasi atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh penulis. Yang kedua adalah ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri materi eksposisi yaitu 1. Menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas, berbahasa sesuai ejaan atau baku. 2. Informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya atau bersifat faktual. 3. Isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan di mana. Yang terakhir, teks eksposisi bersifat objektif atau sesuai kebenaran dan tidak memihak atau netral. Yang selanjutnya adalah tujuan teks eksposisi. Tujuan penulisan teks eksposisi yaitu menjelaskan informasi atau pengetahuan dari penulis berdasarkan fakta sebenarnya agar menambah wawasan atau pandangan pembaca. Yang keempat, struktur teks eksposisi. Ada pendahuluan atau tesis, lalu penjelasan atau argumentasi, penegasan ulang atau simpulan, lalu terdapat juga pola penyusunan teks eksposisi, yaitu pola deduktif, pola induktif, pola perbandingan, dan pola ilustrasi. Nah, yang ke-1 yaitu pendahuluan atau tesis.
Struktur pertama teks eksposisi yaitu pendahuluan atau tesis, yang dapat disebut sebagai bagian gagasan utama. Di bagian ini, penulis menyampaikan inti informasi atau pengetahuan yang akan disampaikan. Yang kedua yaitu penjelasan atau argumentasi. Di bagian penjelasan atau argumentasi, penulis menjabarkan latar belakang pemilihan gagasan utama berdasarkan fakta yang memperkuatnya. Yang ketiga, penegasan ulang atau simpulan. Merupakan struktur penutup teks eksposisi. Di bagian penegasan ulang atau simpulan, penulis menuliskan kembali simpulan secara singkat dan jelas. Lalu pola penyusunan teks eksposisi. 1. Pola deduktif. Teks eksposisi dengan pola penyusunan deduktif diawali dengan keterangan atau gagasan secara umum di awal teks atau paragraf awal. Kemudian dijelaskan secara khusus di paragraf berikutnya. Yang kedua, pola induktif. Teks eksposisi dengan pola penyusunan induktif diawali dengan keterangan atau gagasan secara khusus. Kemudian dilanjut dengan keterangan secara umum. Selanjutnya, pola perbandingan. Teks eksposisi yang disusun dengan pola perbandingan berarti informasi atau pengetahuan di dalamnya berdasarkan perbandingan tertentu. Yang terakhir yaitu pola ilustrasi. Teks eksposisi yang disusun dengan pola ilustrasi berarti informasi atau pengetahuan yang dijabarkan dengan cara memberikan ilustrasi. Hal ini dilakukan agar pembaca lebih mudah memahami informasi yang disampaikan. Pembahasan yang kelima yaitu contoh teks eksposisi. Contoh teks eksposisi dan strukturnya. Pendahuluan atau tesis. Ekonomi rakyat merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat banyak. Dalam kegiatan pertanian, kegiatan ekonomi rakyat ini dimaksudkan seperti kegiatan ekonomi peternak, petani, atau nelayan kecil. Kegiatannya bukan merupakan perkebunan atau peternak yang besar. Penjelasan atau argumentasi. Sebenarnya ekonomi rakyat bisa dilihat dari perspektif lain. Hal ini didasari dari jargon ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau dalam ucapan tersebut, maka setiap kegiatan perekonomian tersebut terhubung dengan sumber daya ekonomi yang diberikan rakyat. Itu artinya semua proses dari produksi hingga konsumsi dilakukan dan ditetapkan oleh rakyat. Penegasan ulang, bisa dikatakan bahwa ekonomi rakyat tidak ada pembatasan terkait jenis produk, sifat usahanya, besar usaha, dan modal. Ekonomi ini tidak memiliki sifat eksklusif tetapi terbuka. Agar bisa berkembang, maka norma dan transaksinya ditetapkan berdasarkan perkembangan sosial masyarakat dalam hal ekonomi. Nah, masuk ke penugasan. Nanti akan Ibu kirim link YouTube. Lalu ini tugasnya. Yang pertama, simak video. Lalu nanti buatlah kelompok maksimal 3 anak. Merangkum isi video berdasarkan struktur teks eksposisi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang terakhir, perwakilan kelompok presentasi membacakan hasil diskusi di depan kelas di pertemuan berikutnya. Selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Bu, mau bertanya. Ya, silakan. Kalau untuk pengumpulan tugasnya itu deadline-nya kapan ya? Untuk pengumpulan tugasnya 7 hari setelah Ibu berikan tugas ini, sampai jam 12 malam langsung dikirim melalui drive ya, Mbak. Baik, Bu. Terima kasih.
Ibu akan perlihatkan video untuk tugas kalian ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Videonya belum ada suaranya, Pak? Belum, Bu. Belum, Bu. Nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah,
Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Suara dari videonya tetap tidak kedengaran ya anak-anak? Ya, tidak, Ibu. Nanti Ibu kirim link video YouTube-nya aja ke grup kelas. Baik, Bu. Nah, mungkin hanya itu materi dari Ibu untuk pertemuan kali ini. Untuk file materi akan Ibu share di WhatsApp grup kelas beserta video pembelajaran hari ini. Dan penugasan akan Ibu jelaskan kembali berupa rekam suara dan dibagikan di grup kelas juga. Jika ada yang terkendala sinyal atau tadi seperti ada kendala video suara YouTube tidak kedengaran, bisa didengarkan ulang agar tidak ada kesalahan pada pengerjaan tugas. Nah, mungkin bisa Ibu akhiri pertemuan kali ini. Jika terdapat kesalahan kata maupun tindakan, Ibu minta maaf. Jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, silakan live Zoom. Iya, Bu.